Cek cek, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Bagaimana jadinya jika seorang pembalap profesional mengalami sebuah insiden yang menyebabkan dirinya amnesia? Film berjudul Champion in Village ini akan menceritakan seorang pembalap yang hilang ingatan hingga dia pun berusaha untuk mencari jati dirinya. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 连续获得3届胜利杯冠军，来自非常的火爆，这究竟是为什么呢？ Dalam ajang kejuaraan tahunan Touring Car yang udah ditunggu banyak sekali pembalap populer yang udah siap menunjukkan aksinya, balapan itu juga diikuti oleh seorang juara bertahan dari tim Jinsun yang bernama Shen Tengfei. 不好意思啊，各位记者朋友们，今天的采访就到此。沈腾飞。 Di balik wajahnya yang culun, rupanya Shen merupakan sosok yang arogan dan selalu aja meremehkan orang lain. Hal itu bisa dibuktikan saat sesi wawancara bebenguk Shen tampak risih saat orang-orang menanyakan kapan Shen akan menikah. Dan setelah sesi wawancara selesai, akhirnya balapan itu pun dimulai. Gak perlu diragukan lagi, beberapa menit berjalan, Shen berhasil memimpin balapan berbeda dengan rekan setimnya yang bernama Paul. Dengan sebuah masukan yang diberikan si manajer yang, kita sebut Amzi aja lah ya sesuai request, Paul kini berada tepat di belakang Shen untuk menjegal pembalap lain. Pada lap terakhir, Amzi yang mendapat sinyal bahwa mesin mobil Shen bermasalah menyuruhnya untuk segera kembali ke pit. Tetapi Shen yang ingin memecahkan rekornya sendiri ternyata malah gak menghiraukan perkataan Amzi. Dia pun menggaspol mobilnya ingin secepatnya sampai ke garis finish hingga kemudian... Sangat disayangkan karena terlalu memaksa, Shen akhirnya menelan kekalahan. Mengetahui hal itu, Paul yang berada tepat di belakang Shen menggaspol mobilnya hingga menjadi juara pertama. Setelah pertandingan usai, Shen dimarahi habis-habisan oleh Amzi karena perbuatan Shen barusan bisa aja membuat para sponsor pergi. Tapi alih-alih meminta maaf atas tingkah lakunya tadi, Shen yang merasa dirinya benar malah memarahi balik Amzi dan memutuskan untuk keluar dari tim. 别干！你车门夹住我衣服了！你车门夹住我衣服了！ Beberapa waktu kemudian, di tengah perjalanan Shen yang lagi memikirkan masa depannya yang kini malah jadi pengangguran, dikagetkan dengan sebuah truk yang berada di depannya. Shen yang panik langsung membanting setir untuk menghindari kecelakaan, tapi tiba-tiba... Singkat cerita, di malam hari seorang sopir pengangkut hasil bumi yang baru tiba di rumah bernama Samsudin tidak pakai gus disambut hangat oleh anaknya yang cantik mencenut sipit-sipit gimana gitu bernama Amei. Wow, cantik sekali. Diketahui sebelum Samsudin dan kondekturnya tiba, Amei dihampiri oleh seorang kurir seperti Samsudin yang bernama Bing. Dia mengajak Amei untuk balapan, membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Setelah mengatakan hal itu pada sang ayah, Amei dan Samsudin yang ingin mengecek barang-barang bawaan mereka sontak kaget melihat Sam dalam keadaan barabak berada dalam box.
臭小子，这么 Atas hancurnya beberapa barang bawaan mereka, Samsudin dan Amei menginterogasi Sen habis-habisan. Dari sinilah kita mengetahui karena peristiwa sebelumnya Sen jadi lupa ingatan alias amnesia gitulah. Tapi karena sebuah miniatur mobil yang selalu dia bawa, Sen hanya bisa mengingat namanya sendiri. Dari sana Samsudin dan Amei berencana melatih Sen agar bisa mengalahkan Bing dalam pertandingan nanti. 你们都这么长时间没见面了，那他还会帮我们吗？能开的。 Pertama-tama Samsudin membawa Sen ke jalanan yang ada di sekitaran pegunungan agar Sen bisa membuktikan kemampuannya. Terlihat dengan jelas meski menggunakan mobil Wuling yang baru selesai diperbaiki, Sen bisa dengan mudah melewati jalur ekstrim tersebut. Tapi sayangnya Samsudin yang berada di belakang tiba baranting alias terpontang-panting karena nggak menggunakan sabuk pengaman. Aduh! Dirasa keahlian Sam dalam berkendara hanya perlu sedikit perubahan, Samsudin menyuruh Amei untuk duduk di samping dengan membawa semangkok mie. Tanpa pikir panjang, Sen langsung menggeber mobilnya melalui rute yang lebih ekstrim. Sepulangnya mereka sangat disayangkan semua mie yang dibawa Amei malah berantakan. Merasa bersalah, Sen yang mulai menyukai wanita itu mengeluarkan semua skill mengemudi yang dia miliki sampai pada akhirnya secara gak disangka setelah menjalani latihan berhari-hari, Sen berhasil membawa kembali Amei beserta semangkok mie dengan aman. Singkat cerita, hari pembuktian pun dimulai. Terlihat Bing dan para antek-anteknya udah berada di tempat pertemuan terlebih dulu. Gak berselang lama, Sen, Amei beserta Samsudin tiba dengan mengendarai mobil Wuling yang udah dimodifikasi. Melihat kekonyolan kelompok Samsudin, Bing pun tampak pede bisa memenangkan pertandingan. Pada kesempatan itu, si pemilik perkebunan teh sekaligus yang akan menjadi langganan mereka nanti di hadapan banyak orang mengatakan kalau siapapun yang paling cepat mengantarkan teh-teh kirimannya ke tempat yang udah ditentukan dialah pemenangnya. Setelah peraturan disampaikan, kelompok Samsudin bergegas untuk memasukkan teh-teh itu ke dalam mobil. Tapi karena mereka kurang gercep alias kurang cepatlah, kelompok Bing yang terlebih dulu selesai memasukkan semua teh ke dalam mobil langsung gaspol meninggalkan mereka. Gak mau ketinggalan lebih jauh, Samsudin, Amei dan juga Sen segera memasukkan semua teh-teh itu ke dalam mobil. Walau udah tertinggal sangat jauh atas keyakinan dari Amei dan juga Samsudin, Mamang Sen pun langsung menggeber mobil berusaha sekuat tenaga menyusul kelompok Bing. Secara mengejutkan atas keyakinan dan perjuangan selama ini, mereka kini berada tepat di sebelah mobil Bing. Melihat hal itu, Bing menyuruh sopirnya untuk melaju lebih kencang dan jangan memperdulikan mobil yang akan menabrak mereka. Tapi karena Sen dan juga Amei gak mau ada kecelakaan dalam balapan itu, mereka lebih memilih melambatkan mobilnya mengalah dalam pertandingan. Singkat cerita, setibanya di garis finish, si pemilik teh terlebih dulu memastikan teh-teh yang mereka bawa. Saat mobil Bing dibuka, mereka melihat tumpukan teh yang Bing bawa tampak hancur berantakan. Mereka pun langsung mengecek teh yang dibawa Sen dan secara mengejutkan semua teh yang dibawa Sen dan Amei masih tertata dengan rapi. Atas hal itulah si pemilik teh memutuskan bahwa Amei dan Sen lah yang pantas menjadi pemenang.
Dari sinilah hari-hari Sen dan Amei lalui begitu bahagia karena mereka gak diganggu lagi oleh kelompok Bing. Benih-benih cinta di antara mereka pun mulai terlihat hingga di suatu momen tanpa sepengetahuan mereka atas sebuah video latihan mengemudi Sen yang viral di-upload warganet, para wartawan berdatangan menghampiri Sen dan juga Amei yang lagi berduaan. Aduh. Karena jepretan kamera dan gerumuh wartawan itulah Sen mulai mengingat siapa dia yang sebenarnya. Gak berselang lama Amzi datang menghampiri mereka dan langsung membawa Sen menjauhi keramaian. Walaupun Sen telah mengingat kembali siapa dirinya, Sen gak melupakan kenangan-kenangan indahnya bersama Neneng Amei. Setelah kepergian Sen, hari-hari Amei jalani dengan begitu kusam karena telah ditinggalkan pria yang sangat dia cintai. Di waktu yang sama, sepertinya Sen juga merasakan apa yang dirasakan oleh Amei, sampai-sampai dia menolak ajakan dari Paul yang semenjak hilangnya Sen, Paul menjadi juara bertahan dan sifatnya berubah total menjadi sangat sombong. Itu bisa kita lihat dari cara bicara dan tingkah laku Paul yang berani merobek foto Sen yang lagi bersama Amei. Merasa tingkah laku Paul udah keterlaluan, Sen pun menerima tantangan Paul. 胜利杯的决赛现场了，今天的最大焦点不。 Beberapa minggu kemudian akhirnya kita bertemu lagi di kompetisi touring car. Dengan kembalinya Seng Teng Fei, para penonton tampak antusias ingin melihat aksi-aksi memukau dari dari Sen. Gak hanya mereka aja, atas kembalinya Sen, para pembalap menjadi ketar-ketir dan setelah semuanya siap, akhirnya balapan itu pun dimulai. 来自劲顺车队的另外一名车手保罗，看了50抗议视频在网上传的是非常火热。 Dalam balapan, Paul menjadi perbincangan karena bisa aja dengan kembalinya Sen, gelar juara bertahan Paul direbut kembali oleh Sen. Aksi-aksi memukau para pembalap mulai mereka tunjukkan di atas lintasan tersebut. 劲顺车队的保罗选手突然发力了，他超过了音量正发威了。慢着，另外一边比赛来到了中段，现在领先的依然是来自劲顺车队的沈腾飞。 Di tengah balapan yang sangat edun itu, Sen yang sepertinya gak begitu ambisi untuk melakukan balapan malah menurunkan kecepatan. Seketika Amzi menyuruhnya untuk kembali ke pit saat itu juga. Secara gak disangka, Amei tiba-tiba ada di sana dan memberikan semangat pada Sen dan ternyata semua itu atas permintaan Amzi yang beberapa hari lalu mengunjungi kediaman Amei. Sen pun langsung kembali bersemangat menggaspol mobil sampai menjadi juara. Wow! Singkat cerita, setelah balapan usai, Amei kembali bersedih dan menghampiri Samsudin karena dia harus berpisah lagi dengan Sen. Di tengah kesedihannya, secara mengejutkan, Sen menghampiri Amei memutuskan untuk kembali ke desa dan hidup bersamanya. Dan akhirnya film ini pun... tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah carilah jati dirimu karena mungkin aja kamu adalah orang kaya atau mungkin orang terkenal yang hilang ingatan. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.
I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head